Jeritan hati Eko Patrio menggema pasca rumah megahnya dijarah masa baru-baru ini. Air mata kesedihannya tumpah lantaran rumah yang ia bangun dari hasil karirnya sebagai artis puluhan tahun justru lenyap seketika. Hingga kisah Eko kini yang tinggal di rumah kontrakan di pinggiran kota Jakarta, rasa trauma masih menghantui dirinya, istri dan anak-anaknya atas peristiwa yang mereka alami. Sempat tergurat rasa kecewa, benarkah Eko kini sudah ikhlas atas apa yang terjadi? Benarkah Eko telah memaafkan para penjarah rumahnya, bahkan sampai mengajukan penangguhan penahanan atas orang yang ditahan polisi pasca penjarahan lantaran menyelamatkan kucing-kucingnya? Lalu, seperti apa pula kisah artis Sherina Munaf yang baru-baru ini diperiksa Polres Metro Jakarta Timur terkait kucing Uya Kuya yang ada di tangannya? Benarkah Sherina yang dikabarkan sempat menolak menyerahkan kucing Uya Kuya justru berubah sikap setelah berdamai dengan Uya Kuya di hadapan pihak kepolisian? Lalu seperti apa respon Uya Kuya atas sikap Sherina Munaf? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan pengakuan Eko Patrio bahwa kini ia dan keluarganya tinggal di rumah kontrakan di wilayah pinggiran Jakarta pasca rumahnya ludes dijarah masa baru-baru ini. Ia membantah isu bahwa dirinya bersembunyi di luar negeri. Eko mengaku tidak bisa melarikan diri karena untuk tempat tinggal saja saat ini masih ngontrak. Eko membenarkan bahwa dirinya dan keluarga masih dihantui rasa trauma yang begitu dalam atas apa yang telah terjadi dengan keluarganya. Eko mengaku telah mengikhlaskan barang-barang isi rumahnya yang telah dijarah masa. Eko Patrio menyayangkan rumah megahnya yang berhasil ia bangun dari penghasilannya dalam berkarir selama bertahun-tahun sebagai komedian, justru hancur dalam sekejap. Air mata kesedihan Eko meratapi rumahnya yang dijarah masa sempat terlihat membasahi pipinya. Kini Eko dan keluarga masih dihantui rasa trauma berat dan butuh waktu untuk pulih lagi. Sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta. Ngumpet di luar boro-boro, ngumpet di luar negeri gitu ya. Rumah aja sekarang ngontrak di pinggiran Jakarta gitu. Mau keluar negeri gimana ceritanya? Karena saya mau menghadirkan psikolog segala macam. Saya aja baru keluar hari ini gitu ya. Berarti keluarga juga takut ketemu orang dari luar, trauma nggak sih? Iya, kalau masalah trauma ya pastilah ya gitu ya. Masih ya. Saya minta doanya mudah-mudahan saya bisa bisa sehat, bisa ikhlas dan sebagainya, lahir batin gitu ya. Apa yang satu ditinggal, Mas? Bukan satu dilepas, dia kan ada kucing kan ada yang dalam kondisi panik begitu ya, apalagi mereka ada yang loncat, ada yang segala macam gitu. Itu dicari 5 tuh, sampai tim saya tuh sampai ada yang udah kerusuhan masuk, sampai masih nyari-nyari kucing gitu loh. Bahkan ada dua yang akhirnya karena dia baru melahirkan akhirnya meninggal di tempat gitu ya. Itu sangat saya sayangkan sekali gitu. Jadi kami tuh semuanya adalah konsen ke kucing, konsen dengan burungnya Naila, konsen dengan kadalnya Naila gitu. Itu jadi kita tuh sekarang kemarin pas saat kejadian nggak ngurusin apa-apa. Jadi kita cuma ngurusin kucing-kucing itu, menyelamatkan kucing itu gitu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja.
sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Ya, mudah-mudahan saya kasih sehat, keluarga kasih sehat, kasih selamat. Ya, terima kasih Bapak. Oke ya. Sebelumnya, pada Jumat pekan lalu, Eko Patrio sempat menyambangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap Rian, seorang ABG yang menyelamatkan kucingnya ketika terjadi penjarahan di rumahnya. Menurut Eko, Rian telah menyelamatkan kucing-kucingnya dengan tulus ketika terjadi penjarahan dan merawatnya dengan baik. Karena itulah, atas dukungan sang istri Fiona, Eko Patrio pun meminta pihak Polda Metro Jaya untuk membebaskan Rian. Beruntungnya pihak Polda mengabulkan permintaan Eko, karena Rian pun langsung dipulangkan Jumat malam pekan lalu dan dijemput keluarganya. Menurutnya, ada 6 orang lainnya yang masih diproses di ranah hukum oleh penyidik. Namun Eko sendiri hanya fokus kepada Rian saja. Eko mengaku sudah memaafkan ke-6 pelaku penjarahan tersebut. Namun untuk urusan hukum, ia menyerahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Hari ini saya pertama silaturahmi dengan teman-teman di Polda. Kedua, saya tentunya memohon kepada bapak-bapak kepolisian tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian, ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya. Karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak polisian tadi ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak kepolisian, karena Bapak kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. Ya, 7 ini termasuk Rian. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak seangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya Rian itu, dan ya lebih kemanusiawian aja. Dari pihaknya Rian itu memohon gitu ya kepada Pak Eko maupun Ibu Fiona agar dia bisa ditangguhkan penahanannya seperti itu. Nah, itu semuanya berproses. Jadi tidak serta-merta begitu diajukan langsung disetujui, tidak. Itu kita dari tanggal 2. Nah, dari tanggal 2 itu dari pihak aparat ya,
istilahnya melakukan gelar perkara. Kemudian di tanggal 11, ya, kemarin berarti ya, hari Kamis, itu baru dapat disposisi. Nah, pada hari ini, pada malam ini, ya, baru dilakukan penangguhan penahanan terhadap Rian. Nah, permohonan yang diajukan oleh Mas Eko. Kemudian dari pelaku itu orang tuanya, jadi ayah dan ibunya Rian itu sebagai penjamin. Eko Patrio juga mengaku bahwa ketika terjadi penjarahan di rumahnya, ia dan keluarganya hanya fokus menyelamatkan kucing dan hewan-hewan peliharaan mereka. Soal pakaian dan lain-lain tidak mereka khawatirkan, apalagi soal makanan. Eko Patrio mengaku bahwa dirinya sempat kecewa. Demikian juga istri dan anak-anaknya karena telah menjadi korban penjarahan. Namun saat ini Eko dan keluarga sudah mengikhlaskan semuanya. Saat kejadian pun juga sebenarnya saya lebih konsen ngurusin kucing-kucing saya. Jadi pada saat kejadian itu sekeluarga tuh mindah-mindahin kucing, nggak mindah-mindahin baju apa segala macam. Itu langsung kita bawa ke pet shop, kita bawa ke penitipan kucing dan sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya 5 yang lepas dan salah satunya yang di Rian tersebut. Ya kalau bicara ikhlas ya tentunya awal-awal tentunya ada rasa kecewa, tetapi sekarang saya ikhlaskan semuanya. Saya ingin merefleksikan diri saya untuk lebih baik lagi. Mungkin ada yang kecewa dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Terkait Eko Patrio yang telah dinonaktifkan sebagai anggota Dewan atas keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai yang menaunginya, Eko Patrio menyerahkan semuanya pada keputusan partai politik. Ditanya apakah ia akan mengundurkan diri dari panggung politik, Eko hanya berpasrah kepada Ketua Umum Partai Politik selaku bosnya. Namun, fokus Eko selanjutnya adalah ia ingin berusaha lebih lagi dalam hal mengevaluasi diri, lebih dekat dengan keluarga, istri, dan anak-anaknya. Apalagi urusan itu udah saya serahkan kepada partai politik aja. Saya udah nggak ngurusin yang lain. Yang penting sekarang adalah saya dekat sama keluarga saya aja. Udah saya lillahi ta'ala, saya serahkan semuanya. Saya sebagai baik anggota dewan atau sebagai apa, saya serahkan kepada ketum saya Pak Zulkifli Hasan. Dan saya sekarang ingin lebih memperbaiki psikologis anak-anak saya, memperbaiki psikologis istri saya. Itu yang lebih penting. Semuanya ya lebih untuk ke keluarga aja. Akan tetap berpolitik atau mundur dari politik? Udah saya serahkan semuanya sama partai politik saya sekarang lebih ke keluarga aja. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang ke depannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama dengan keluarga. Mengejutkan, karir lenyap, Eko Patrio kini tinggal di rumah kontrakan di pinggiran Jakarta usai rumahnya dijarah massa. Lantas, seperti apa pula Uya Kuya ketika menyambangi Polres Metro Jakarta Timur usai rumahnya dijarah massa dan bertemu dengan artis Sherina Munaf? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Mengejutkan, artis Sherina Munaf sempat dikabarkan tak ingin mengembalikan kucing-kucing milik Uya Kuya yang ia selamatkan pasca terjadinya penjarahan rumah Uya Kuya oleh massa baru-baru ini. Di tengah heboh kabar tersebut, Sherina Munaf pada hari Jumat, tanggal 12 September 2025, lalu mendatangi Polres Jakarta Timur.
Kehadirannya untuk memberikan klarifikasi terkait kucing milik Uya Kuya yang sempat ia selamatkan buntut dari tragedi penjarahan rumah Uya Kuya oleh massa. Namun, usai menjalani pemeriksaan polisi, Sherina keluar dari Polres Metro Jakarta Timur tanpa menjawab pertanyaan awak media. Ia hanya bilang terima kasih kepada para awak media sambil mengangkat tangan sinya, menolak menjawab pertanyaan dari wartawan yang menunggunya di halaman Polres Metro Jakarta Timur. Sherina terlihat buru-buru masuk ke dalam mobilnya. Apakah kenapa tidak bisa diberitakan saat ini, Kak? Kenapa, Kak? Alasannya ada nggak, Kak? Tidak berkas sampai sekarang, Kak. Usai Sherina Munaf jalani pemeriksaan, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Dr. Alfian Nurizal menyebutkan bahwa kini Sherina dan Uya Kuya sudah berdamai secara kekeluargaan. Perdamaian terjadi setelah keduanya mencapai kesepakatan soal kucing-kucing yang diselamatkan Sherina sebelumnya. Dalam proses perdamaian tersebut, kuasa hukum Sherina menjelaskan bahwa tidak ada maksud apapun dari Sherina selain rasa kemanusiaan saja. Kucing-kucing Uya Kuya pun diakuinya dijadwalkan akan dikembalikan minggu depan oleh Sherina. Polres Jakarta Timur, saat ini tadi kita sama-sama melakukan kegiatan klarifikasi terhadap saudari Sherina Munaf, dan tentunya saat ini kedua pihak, yaitu yang di sebelah kiri saya adalah Bapak Surya Utama yang kita kenal Uya Kuya, mohon maaf. Iya, Pak. Dan tentunya alhamdulillah saat ini setelah berdasarkan dari klarifikasi, ternyata kedua belah pihak ini ada niat yang baik, yaitu dari Bapak Surya Utama adalah memiliki hak untuk kepemilikan terhadap kucingnya. Nah, sementara dari saudari Sherina Munaf, ya saat ini yang di kuasa hukumnya adalah Pak Adit ya. Tentunya juga punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Ini yang tentunya kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Metro Jakarta Timur karena telah mengakomodir pertemuan dan juga telah membuat kedua belah pihak ini mencapai kesepakatan. Terus kemudian sebenarnya tidak ada niatan apapun dari Sherina dan Indira, hanya pure kemanusiaan. Lalu kemudian tadi juga sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut. Di sisi lain, Uya Kuya juga turut mendatangi Polres Metro Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 untuk memenuhi panggilan polisi. Hal itu terkait dengan kucing-kucing Uya Kuya yang hilang akibat penjarahan di rumahnya. Ia mengaku ada 3 kucingnya yang belum kembali. Kehadirannya di Polres Jakarta Timur untuk memastikan jumlah kucing miliknya yang berada di tangan Sherina, Uya Kuya mengaku belum tahu kucing jenis apa saja yang di tangan Sherina. Uya Kuya juga menjelaskan tentang salah satu kondisi kucingnya yang sakit ketika sedang terjadi penjarahan. Menurut Uya Kuya, ia belum lama mengadopsi kucing yang sakit tersebut. Sebenarnya dari minggu lalu saya sudah diminta klarifikasi oleh Polres Metro Jakarta Timur. Sehubungan ada beberapa kucing saya yang hilang, yang dijarah pada saat kejadian. Ada beberapa kucing yang sudah kembali, ada beberapa kucing yang belum kembali dan lain sebagainya. Dan tadi saya ini baru pulang dari Jember tadi karena saya baru memulangkan jenazah salah seorang TKW Hongkong di Jember. Jadi sampai turun bandara langsung ditelepon bisa datang kan untuk ke sini, saya langsung hadir ke sini dan diminta klarifikasi lagi jumlah kucingnya berapa. Nah, saya udah bilang kalau sementara yang saya belum ada kabar tuh 3 ekor sampai sekarang. Ada Miss Amerika, ada Ken,
dan ada satu lagi saya lupa sedikit. Polisi juga menanyakan ada berapa kucing yang masih ada di Mbak Sherina. Saya sendiri belum tahu pastinya karena saya bilang kalau nggak salah 3, 4 atau berapa gitu, ternyata ada 5 ya. Iya. Ternyata ada 5 dan tadi sudah diberitahukan juga keadaannya seperti apa. Memang ada satu kucing yang sedang sakit pada saat itu. Jadi ada satu kucing yang sempat saya adopt kembali dari seseorang ya, dan itu masih dalam keadaan sakit. Pada saat penjarahan itu memang dalam masa perawatan. Dan selain itu juga ada satu kucing saya yang 2 kucing sebetulnya. 2 kucing yang lagi flu, lagi pilek. Satu ternyata ada di Mbak Sherina, satu lagi sudah ada di puskesmas udah kita dapatkan. Dan juga dari kepolisian juga sudah mendapatkan 2 kucing ya Pak, yang didapatkan langsung dari kepolisian, dari langsung orang-orang yang memegang atau menguasai kucing tersebut. Jadi itu saja. Dan memang tidak ada permasalahan apapun dengan saya dengan Sherina. Dan memang tadi cuman memastikan saja ada berapa kucing yang di Mbak Sherina, ada berapa kucing yang saya pegang, saya temukan dan belum saya pegang ada berapa. Intinya itu aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.